Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, memasuki detik-detik menjelang perpisahan dengan bulan Ramadan, tentunya kita sebagai kaum muslimin sangat-sangat merasa gundah, merasa kenapa Ramadan ini cepat berlalu. Dan semoga dalam menjalankan detik-detik akhir puasa Ramadan, kita senantiasa diberi kesehatan zahiran wa batinan, diberi keistiqomahan dalam beribadah hingga akhir bulan Ramadan dan ketika hari kemenangan kita tiba, yakni Idul Fitri. Baik, di sini izinkanlah saya untuk menyampaikan sedikit kultum tentang 5 amalan yang dianjurkan di 10 hari akhir bulan Ramadan ini. Para ulama mengatakan bahwa 10 hari menjelang kita meninggalkan bulan puasa Ramadan itu merupakan suatu fase itqun minan nar, yaitu hari pembebasan dari api neraka. Sehingga banyak kaum muslimin berlomba-lomba berfastabiqul khairat untuk menghidupkan amal, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, meraih fadilah di bulan yang penuh dengan maghfirah dan berkah ini. Rasulullah SAW memberi perhatian khusus di akhir atau di 10 hari akhir bulan Ramadan ini. Beliau memaksimalkan segala bentuk ibadah, bentuk amalan yang soleh di akhir bulan Ramadan. Menurut jumhur ulama, ada 5 amalan utama yang telah dilaksanakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir bulan Ramadan, yaitu yang pertama, qiyamul lail atau salat malam. Qiyamul lail, siapa yang tidak tahu tentang fadilah, siapa yang tidak tahu tentang betapa dahsyatnya qiyamul lail. Maksud dari yang qiyamul lail adalah saat malam yang dikerjakan, sholat malam yang dikerjakan setelah sholat fardu isya hingga terbit fajar. Di bulan Ramadan ini, saat malam itu disebut dengan istilah qiyam Ramadan. Di antaranya apa qiyam Ramadan? Melaksanakan sholat tarawih, melaksanakan sholat witir, tahajud, dan sholat sunnah-sunnah lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang sholat malam di bulan Ramadan dengan penuh iman, dengan penuh dengan ketakwaan, mengharap ridha dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa bukan? Qiyamul lail. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, yakni i'tikaf. Apa sih i'tikaf itu? I'tikaf berarti berdiam diri di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf memiliki kekhususan tempat. Apa yang dimaksud kekhususan tempat? Yaitu melaksanakan ibadah di masjid. Nah, aktivitas apa yang dilaksanakan di masjid? Aktivitas apa yang dilaksanakan ketika i'tikaf? Yaitu berupa istighfar, berzikir, membaca Al-Quran, sholat sunnah, bersolawat, bertaubat. I'tikaf kapan dianjurkannya? Setiap waktu, tapi ketika bulan Ramadan dianjurkan di 10 hari akhir bulan Ramadan. Sebagaimana hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau, dan kemudian istri-istri beliau melakukan i'tikaf setelahnya.
Hadis riwayat muttafaqun alaih. Jadi iktikaf itu juga sangat penting dan sangat dianjurkan ketika 10 hari akhir bulan Ramadan. Nah, yang ketiga yaitu banyak-banyak berdoa. Nah, ketika Aisyah radhiyallahu an bersabda, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika engkau mengetahui suatu malam Lailatul Qadar? Apa yang saya ucapkan, bacaan apa yang saya bisa ucapkan atau doakan?" Beliau menjawab, "Maka ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf dan engkau menyukai hamba-hambamu meminta maaf, maka maafkanlah aku. Itu hadis sahih dari At-Tirmidzi. Nah, Syekh Ali Jabir dalam tausiah beliau menjelaskan bahwa Rasulullah pernah berkata bahwa orang-orang yang berdoa saat berbuka puasa, maka ketika berdoa dengan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, maka doa dari orang yang berpuasa itu 100% diijabah, dimakbul oleh Allah. Luar biasanya doa ini sangat-sangat istimewa ketika bulan Ramadan. Dan doa ini bisa dijadikan sebagai wirid dalam keadaan dan dimanapun itu. Yang keempat yaitu membaca Al-Quran. Seperti yang kita tahu bahwa Al-Quran merupakan salah satu ibadah yang sangat-sangat digemari, yang sangat-sangat dicintai oleh Allah. Seperti dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di sini diterangkan bahwa Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia, penjelas mengenai yang hak dan juga yang batil. Ini sudah jelas. Lalu bagaimana pahala membaca Al-Quran ketika bulan Ramadan? Apa perbedaannya membaca Al-Quran di bulan Ramadan dengan hari-hari biasa? Rasulullah pernah bersabda bahwa jika membaca Al-Quran satu huruf biasa diganjar 10 kebaikan dari Allah, maka ketika di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Bayangkan, 700 kali lipat. Kita sebagai kaum muslim tentunya harus mengetahui hal ini, betapa luar biasanya pahala-pahala yang kita kerjakan, pahala yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Seperti itu. Dan yang terakhir, yang kelima, memperbanyak sedekah. Nah, sedekah merupakan salah satu bentuk kesempurnaan iman dan kualitas ibadah seseorang. Sedekah juga merupakan bentuk kesempurnaan keimanan dan kualitas ibadah seseorang. Dan tidak hanya beribadah kepada Allah, tapi kita juga beribadah kepada sesama makhluk sosial. Seperti firman Allah dalam Quran surah As-Sajdah ayat 16 bahwa dijelaskan bahwa Allah mengutus kita untuk menginfakkan sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepada kita, kepada mereka yang membutuhkan. Siapa saja yang membutuhkan? Kaum du'afa, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan lainnya. Nah, dalam konteks ini, maksud dari ibadah sedekah ini bukan hanya sekedar berupa zakat fitrah, berupa zakat mal, tetapi juga berupa sedekah sunnah lainnya. Seperti apa? Seperti kita sedekah harta, pangan, pakaian, seperti itu. Nah, untuk zakat wajib seperti zakat fitrah, zakat mal itu juga telah dijelaskan Allah bahkan dalam ayat-ayat Al-Quran
Al-Quran sudah dijelaskan 32 kali, yaitu wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Jadi sudah jelas. Nah, apakah kita sudah melaksanakan kelima amalan yang telah diamalkan oleh Rasulullah? Kalau belum, sebelum kita berpisah dengan bulan Ramadan, ayo bersama-sama kita mengamalkan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah dan yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah. Meskipun berat, tetapi ketika kita berusaha, insya Allah yang berat akan menjadi ringan. Meskipun kita bukan orang baik, meskipun kita masih banyak dosa, tapi Allah Maha Pemaaf, dan Allah sangat menyukai orang-orang yang berusaha dalam meningkatkan kualitas diri beribadah. Seperti itu. Baiklah, itu tadi secuil kultum yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan iman, keistiqomahan dalam beribadah, baik di bulan Ramadan ini dan hari-hari selanjutnya. Dan semoga kita diampuni oleh Allah dosa-dosa yang telah kita perbuat di masa lalu. Dan semoga amalan yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah dan dicatat sebagai amalan soleh. Amin. Cukup sekian yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.